good people, welcome back with me Tisa Masih di podcast The Moran Experience. Yeay. Sekarang nih ya, senang sekali karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan tentunya kita selalu punya tamu-tamu spesial. Kali ini sangat spesial karena kita sudah kehadiran Kakak Ustadz Irwan Sandi di sini. Welcome. Kakak Ustadz, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Ini saya assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam nih ya, karena kan yang nonton waktunya nggak tentu ini Ustadz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua para good people ya. Good people. Ini. Iya, nah senang sekali nih ya Kakak Ustadz sudah datang ke sini karena nih Kak Ustadz ini kan terkenal suka ceramahnya tuh yang selalu easy listening, terus anak-anak Gen Z, para milenial tuh senang mendengarnya dan juga tuh kayaknya selalu bawaannya santai. Jadi kita tuh mendengar agama ceramah itu jadinya lebih santai gitu ya, lebih enak gitu. Tisa juga salah satu ustadz favorit Tisa nih di Sultan nih. Kakak Ustadz, apa kabar? Baik. Kita santai aja ngobrol-ngobrol boleh ya? Kalau gitu sebelum mulai kita mau tos dulu nih. Oh, iya. Ini tenangnya air putih Kakak Ustadz. Baik. Oke deh. Yeay, selamat minum. Wajib dikasih minum ya kalau di sini ya. Wajib karena banyak pertanyaan dengan jawaban yang lumayan menguras suara ini. Baiklah. Mohon maaf ini saya suaranya agak-agak serak ya. Karena juga mungkin cuaca ya berbatuk-batuk ria, tapi tetap happy karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah, Kakak Ustadz, karena banyak yang tahu kan Kakak Ustadz sebelumnya mungkin hanya didengar-dengar dari radio nih ya, di RRI, di program Ramadan. Inilah wajah aslinya Kakak Ustadz yang sebenarnya tuh padat sekali aktivitasnya gitu. Coba Kakak Ustadz ceritakan singkat sedikit dulu ya. Bagaimana perjalanannya sampai bisa di Palu, karena setauku ini Kakak Ustadz bukan orang Palu. Benar, kan? Benar Kak Tisa. Ya, good people. Saya Irwan Sandi, benar bahwa saya itu berasal dari Sumatera. Jauh di Pulau Sumatera sana. Kemudian singkat cerita datang merantau ke Palu, awalnya bekerja, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Unpad, dan kemudian awalnya bisa dipercaya untuk menjadi pemandu program Ramadan di RRI Pro 2 ya, khususnya di 105 FM. Sebenarnya secara nggak sengaja ya, memang basicnya dari zaman sekolah itu saya selalu tertarik dengan seorang penyiar radio. Artinya saya menilai bahwa seorang penyiar radio itu pertama dia pasti orangnya asik gitu. Dia bisa membawa suasana dengan cair, bisa ngobrol dengan asik gitu ya. Kemudian saya menilai setiap penyiar radio itu pasti keren gitu. Karena dia bisa bayangkan 1 jam itu ngobrol sendiri, tapi tidak tetap membawa suasana itu nyaman gitu ya kita mendengar. Dan yang ketiga menurut saya penyiar radio itu pasti cerdas. Betul. Dia bisa mengolah kata demi kata, dia punya banyak bahan gitu untuk bisa menyampaikan, karena banyak orang loh nggak bisa ngomong gitu. Betul. Apalagi di depan kamera yang sudah on ya. Nah, dari ketiga inilah saya tertarik sebenarnya bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi mengagumi. Kadang melihat teman-teman yang penyiar radio kalau MC misalnya di suatu panggung besar, saya dalam hati saya gini, kapan ya saya bisa seperti mereka, saya di atas, kamu yang di bawah gitu. Nah, perjalanan singkat awalnya ikut-ikut program kuis ya mungkin di radio, tiba-tiba menang, ambil hadiah, dan tahu-tahu tahun berikutnya malah saya yang dipanggil untuk jadi narasumbernya gitu. Yang tadi cuma peserta ambil hadiah, malah berikutnya ditawarin sama kepala program RRI itu untuk jadi pemandunya. Nah itulah ya Kak Tisa. Jadi berikutnya berjalan awal sempat loh malah saya 3 kali menolak
Oh begitu untuk waktu iya ditawarkan? tawarin. Karena saya merasa gini, saya nggak punya basic untuk menyiar radio, Public speaking, saya heeh. bukan orang komunikasi, Heeh. saya nggak punya skill public speaking yang Heeh. baik dan sebagainya. Tapi mereka seperti menaruh kepercayaan ya, Oh terus kasih gitu. motivasi, ayolah kakak, pasti bisa kakak. Sampai 3 hari menjelang puasa ditelepon lagi, saya masih nolak. Jadi setengah Berikutnya, paksa iya, ya? Hamin Setengah Sabtu pun paksa saya ini. masih nolak loh. Dan terakhir itu sudah sore ini menjelang 1 Ramadan nih, sorenya saya telepon, ayolah Pak Ustadz malam ini kita live, kita hanya punya satu opsi nih, kakak nih yang waktu itu masih panggil Kak Irwan ya, kakak nih yang satu-satunya nih. Akhirnya saya kasih penawaran, oke, kalau memang percaya sama saya dicoba, dengan catatan kalau memang nanti nggak cocok, saya siap cari pengganti yang saya yakin lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau memang merasa cocok, yuk kita lanjutkan. Dan alhasil pada siaran pertama perdana saya, mereka mengatakan gini, nah yang seperti ini yang kita cari. Oh gitu. Nah gitu, itu awalnya. Itu tahun berapa tuh Kakak Ustadz? Sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2012 atau 13 deh kayaknya awalnya. Oke. Sampai dengan saat ini dan sampai tahun ini. Tahun ini berarti Ya, tahun ke? mulai besok siaran live-nya. Mulai besok di Di RRI 1 Ramadan. di 1 Ramadan itu berarti sudah ke tahun 13 tahun. Wow, tepuk tangan Ini kalau dong. ngontrak rumah udah lunas nih. Iya dong, KPR lunas. Oh gitu. Jadi pertama peserta kuis apa itu Kak Ustadz? Namanya pertama itu Tadarus by Phone. Kemudian ada tauladan, tanya kakak Ustadz di bulan Ramadan. Belajar ya gitu programnya. Oke, awalnya peserta, terus akhirnya jadi pembawa acara, penyiar sampai sekarang. Sampai nih kita satu tim juga di stasiun sama di TVRI ya. Ya awalnya juga gitu kalau cerita. Gimana tuh cerita? Saya nggak pakai audisi, nggak pakai seleksi, tiba-tiba ditawarin untuk syuting harusnya minggu depannya. Saya bilang saya nggak pernah tampil di TV, saya nggak pernah punya basic jadi presenter atau host apa. Tapi karena dipaksa, saya okekan. Tiba-tiba malam ini telepon, nggak jadi kita syuting minggu depan, besok. Oh langsung dipercepat. Dan itu live. Langsung live. Jadi perdana syuting langsung live. Wah luar biasa. Dan ternyata jawabannya sama. Nah presenter yang begini yang kita cari. Akhirnya sampai dengan sekarang. Udah berapa program ya di TVRI saya pegang ya. Kurang lebih 5 deh kayaknya. Iya, banyak. Makanya ya berarti memang Ustadz pada dasarnya sudah punya talent public speaking walaupun tidak ini secara formal tidak diasah. Oke, terus berarti kan yang kalau saya ini nih saya lihat-lihat kan profilnya Kak Ustadz ini kan S1-nya bukan di sini. Iya, betul. S1-nya di luar. Ya. Justru saya S1 itu sosial loh, jurusan ilmu politik. Tapi S2-nya sosial lagi, jurusan administrasi publik. Nah itu tuh, tapi yang jadi pertanyaan kenapa dari luar S1 kok bisa nih di S2-nya ambil di Palu, kan cukup jauh ya. Coba ceritain sedikit, apakah ada percintaan ataukah ada masa depan lebih cerah ini Kakak Ustadz? Boleh di-spill sedikit nih Kak Ustadz. Iya. Basicnya sih memang saya orang sosial ya. Dari dulu memang saya suka dengan dunia eksakta. Kemudian kenapa kok bisa terjun bebas gitu ya? Iya. Kenapa tuh? Jadi seorang ustadz atau mubalik ya bahasanya gitu, atau seorang pendakwah. Basicnya dari kecil memang saya tidak pernah sekolah agama atau kalau bahasa kita tuh mondok atau pondok pesantren. Tapi lingkungan saya yang menciptakan seperti itu. Artinya gini, kita kebetulan di Sumatera itu untuk pengajaran agama itu kental ya. Lingkungan itu kental syarat dengan agama. Jadi kita banyak menghabiskan waktu setelah pulang sekolah itu ya belajar ngaji gitu. Jadi cuman betul-betul pulang ke rumah itu hanya waktu main itu dari sore sampai maghrib, main bola, main kelereng, selebihnya udah pokoknya belajar ngaji terus. Nah jadi secara pendidikan formal memang tidak pernah belajar di sekolah agama, tapi lingkungan yang membentuk. Sampai bisa ke Palu nih ambil S2-nya. Memang pendidikannya memang saya suka ini ya, suka merantau ya. S1 saya tuh lebih jauh loh di Medan.
Iya, S1 Iya. di Medan, tiba-tiba S2 di Palu. Benar. Kenapa memilih Palu begitu, Ustadz? Ini kan kita mau tahu sisi lainnya Ustadz nih, yang selama ini kan yang ditahu nih Ustadz mungkin lagi ceramah atau ini boleh cerita sedikit masalah pribadi ya? Saya sampai sekarang malah kalau ditanya kenapa saya pilih Palu, saya malah nggak tahu ya. Mungkin karena habis makan kelor kali di Palu nggak bisa pulang ini. Tapi pada ini bahaya kan memang gini kelor ya, ini. kan ada yang lagi nih. Waktu itu 3 bulan di Palu saya mau teriak aja, saya mau pulang, mau balik kayak nggak betah. Saya jujur kalau ditanya lebih betah di mana, saya suka di Medan. Kenapa? Di Medan itu saya melihat kayak kerukunan beragama itu betul-betul damai. Istilahnya suasananya, kulinernya, saya suka atmosfernya, saya suka. Tapi kalau tanya kenapa saya betah di Palu, dulu malah 3 bulan itu saya teriak aja mau balik. Tapi karena dikasih makan kelor ini, kan orang bilang gini nih, kalau udah makan kelor awas ya. Awas ngane, balik lagi atau benar, akhirnya jodohnya orang sini. Oh itu kan, akhirnya dibuka. Oh gitu. Pak jodohnya kelornya salah sih, Pak jodohnya orang Wani, Donggala. Oke, jadi akhirnya menetaplah di sini. Jadilah orang Palu. Sudah beras-belas tahun ya. Betul. Berarti Kakak Ustadz di sini. Oke deh. Nah, berarti awal mulai ceramah, terus mulai mengajarkan agama, itu tuh sejak kapan itu Kak Ustadz? Ya, itu tadi saya katakan ya, bahwa memang lingkungan itu membentuk kita. Jadi dari kecil itu memang kita sudah diajak untuk berdakwah ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Itu masih kecil-kecil loh, masih SD, masih SMP. Jadi pengalaman sudah ada. Hanya memang istilahnya ilmunya yang memang harus terus ditambah. Ya, jadi dari pengalaman itulah kita sudah punya pegangan nih ceritanya. Saya sudah pernah melakukan semua aktivitas keagamaan sejak kecil. Hanya syukurnya di Palu pun masih dipercaya gitu sampai saat ini. Oke. Gitu deh. Begitu deh. Ada yang mau tanya? Kru silakan. Ini banyak nih, saya lihat krunya ada 40.500. Iya, 40.500 kemana lagi? Ada yang mau tanya? Mungkin ini susah nggak sih punya image atau profil atau yang orang pandang sebagai tokoh agama, sebagai pendakwah, itu bagaimana sih perasaannya? Sulit nggak menyandang itu Kakak Ustadz? Kan banyak yang mau tahu nih pasti. Baik, sebenarnya sih memang image atau brandingan ya, itu melekat kepada kita kan pasti punya dasar. Pasti seseorang itu punya pemikiran atau penilaian. Jadi sebenarnya bukan beban, hanya lebih ke introspeksi bahwa setiap pemuka agama manapun pasti punya tanggung jawab besar untuk membawa visi misi kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada saya, bahwa apa yang saya lakukan juga harus menjadi contoh yang baik. Kan ada ceritanya gini nih, oh kamu jangan sampai mengatakan pada orang jangan lewat situ ya, ada jurang, masuk jurang, toh saya sendiri masuk jurang. Maksudnya gini, saya ngajarkan yang baik pada orang, jangan mencuri, jangan bohong, toh saya sendiri di belakang ngomongnya sampai luar biasa panjang kali lebarnya, ya kan? Nah, jadi itu maksudnya jangan pintar bicara tapi actionnya nggak ada. Artinya kalau pada jamaah, jangan hanya pintar dakwah, pintar ceramah, tapi amalannya saja kamu tidak lakukan. Justru itu tanggung jawab besarnya di situ bagi kita semua, menurut saya, bagi pemuka agama. Baik, jadi bagaimana kita tetap menjadi tauladan juga ya, memberi contoh begitu ya, Kak Ustadz. Nah, Kak Ustadz bagaimana sih bisa kayak Kak Ustadz ini kan kita tuh kenalnya sebagai Ustadz yang gaul, yang selalu seru, yang bisa kalau kita tuh belajar agama dan juga dengar ceramahnya Kak Ustadz itu, apalagi yang milenial Gen Z ini kayaknya senang saja gitu, kayaknya mereka punya attention sendiri begitu. Bagaimana sih bisa sampai kayak gitu? Iya nih, saya sampai dibilang Ustadz gaul, tapi jangan sampai digauli ya. Bukan, jangan ya. Karena tuh kesannya selalu ramah, rame, dan juga selalu seru. Anak-anak muda itu suka, karena kan anak muda kadang aduh belajar agama males gitu. Ternyata dengan adanya Ustadz, dengan ceramah Ustadz tuh jadi lebih senang begitu. Artinya memang kita setiap
zaman itu kan pasti beda ya. Mm-mm. Di zaman mungkin orang tua kita metode dakwahnya beda. Di zaman sekarang, zaman Ya. now pasti Zaman juga now. punya metode yang berbeda. Mm-mm. Ya, jadi padahal walaupun semua tujuannya sama. Ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman juga. Ya, jadi kita lihat zaman-zaman sekarang anak-anak itu sukanya apa sih gitu kan? Lebih banyak kan anak-anak kita lebih suka kayak hiburan, asik dengan dunia gadgetnya, dengan lingkungan nongki-nongkinya. Iya. Jadi kita bisa masuk ke situ tuh. Jadi dakwah itu sebenarnya tidak melulu ke rumah ibadah. Jadi dai itu dalam bahasa Arab maksudnya menyeru kepada kebaikan. Nah, ya, dari kata da'a. Orangnya disebut dai. Nah, siapapun kita, dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita punya tanggung jawab menjadi seorang dai. Maksudnya mengajak kepada kebaikan kepada siapapun. Contoh aja, misal kita di jalan nih lihat duri nih atau paku nancap, itu bisa jadi dakwah bagi kita, kebaikan. Maksudnya gimana? Jangan sampai nanti mungkin ada pejalan kaki atau pemotor yang lewat. Jadi dengan kita mengambil paku atau duri tadi yang ada di jalan itu sudah bagian daripada dakwah kebaikan. Nah, tinggal sekarang metodenya kita. Kalau kita berhadapan dengan Gen Z nih, anak-anak zaman now, jadi tinggal kita atur nih pola metodenya kita gimana nih berdakwah supaya mereka bisa menerima. Tentunya menerima dengan zamannya mereka. Ya, kan anak-anak sekarang kayaknya beda dengan kita ya. Kalau dulu kita betul-betul kayak sama orang tua takut gitu ya. Takut dalam arti saking segennya ya hormatnya. Kalau anak zaman sekarang ini kayak kadang-kadang mohon maaf kalau ketemu guru aja gitu, halo Pak gitu ya. Kita dulu kalau gak bisa Pak tabe. Ini apa? Kalau bisa nunduk sampai di lantai gitu. Betul, kalau zaman sekarang halo Pak gitu. Halo kan gurunya. Betul. Dulu aja kita kalau dihukum guru, kita ngelapor ke orang tua malah ditambah. Kita yang dimarah. Kalau sebelah kiri yang sakit, mana sebelah kanan. Iya, betul. Kalau sekarang hati-hati loh. Iya, hati-hati loh. Bisa diviralkan. Gurunya bisa malah di penjara. Zaman sekarang makanya dakwah ini pun kita juga harus dinamis ya. Artinya kita lihat perkembangan zaman. Gimana yang penting metode dakwah kita diterima. Nah, kalau hanya saya punya metode dakwah bahwa kalau saya punya prinsip di dalam satu lapangan itu misal ada 100 ekor sapi misalnya berwarna putih, tapi ada satu yang berwarna hitam, maka orang yang fokus saja pasti warna hitam itu. Kenapa? Orang akan melihat yang beda. Ya, betul. Nah, itulah yang kemudian saya olah. Saya harus punya ciri khas. Saya harus punya pembeda antara para teman-teman ustadz yang lain, para mubalik yang lain yang lebih mudah dikenal dengan ciri khas karakter saya. Oke, gitu ya. Memang nih, aduh, nggak tahu deh. Ini salah satu ustadz favoritku. Pokoknya kalau apa-apa tuh suka iniin, walaupun saya nonis ya, tapi saya suka juga dengar ceramah ustadz dan ini. Karena mengajarkan kebaikan dan juga toleransi. Ustadz nih ya, kalau itu saya hubungi ya, bukannya ini kalau misalnya saya jawab assalamualaikum, Ustadz jawabnya selamat siang, jadi kayak betul-betul menghargai dan rasanya damai gitu ya kalau ngobrol dengan Ustadz ini, kakak Ustadz kita. Nah, kalau misalnya ada nih kak Ustadz generasi muda yang juga bercita-cita dan mau nih seperti kakak Ustadz, mau jadi sosok Ustadz yang bisa berdakwah, yang bisa ceramah, yang juga tapi bisa diterima di berbagai kalangan dan generasi gitu. Ada tips dan trik nggak? Tipsnya adalah sadari bahwa setiap kita adalah seorang dai. Apapun background kita, bahwa ustadz itu kan dalam bahasa Arab artinya guru ya. Jadi guru dia mengajarkan apapun dia itu adalah ustadz bagi kita. Sekalipun dia mengajarkan hanya satu kata, mengajarkan hanya untuk berjalan, mengajarkan kepada kita satu ilmu tentang teknologi, sains dan sebagainya, itu adalah ustadz. Ustadz kan sekali lagi guru ya. Nah, jadi kalau memang kita betul-betul concern untuk menjadi seorang mubalik, penceramah atau pendakwah, maka betul-betul kita tinggal mendalami ilmu agama itu sendiri. Kemudian kalau bisa langsung belajar dengan sosok kiai gitu ya, yang memang bisa dikatakan sebagai pemuka agama, sebagai orang yang ilmunya memang sangat dalam terkait dengan agama.
Kemudian berikutnya bagaimana kita berperilaku mencerminkan sebagai seorang yang beragama. Karena kalau hanya mengajarkan kebaikan, semua orang bisa. Kalau hanya berbicara retorika, semua orang pandai. Iya. Tapi mengamalkan ini yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung Apakah jawab. kita bisa mengatakan sesuatu yang baik, kemudian juga sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, gitu. betul. Seperti yang tadi Ustadz bilang ya, menjadi tauladan, menjadi contoh itu juga bagian dari kehidupan seorang Ustadz gitu. Nah, Kak Ustadz kalau mau diingat-ingat nih flashback, kira-kira siapa nih guru yang paling berjasa di perjalanan pengetahuan keagamaan dan juga mendalami Islam sendiri buat Kakak Ustadz? Ya, tentu ada banyak ya. Setiap dai itu saya yakin gurunya bukan cuma satu. Iya. Setiap kita pasti punya guru yang banyak, entah guru mulai di lingkup formal, di sekolah maupun di luar sekolah atau informal. Nah, tentu ada beberapa guru-guru saya, kiai-kiai saya juga yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup sampai saat ini. Bahkan di kampung dan sampai dan di Palu pun saya masih banyak guru, banyak ustadz yang bisa saya ambil ilmunya. Banyak berarti ya, banyak belajar makanya bisa sampai seperti sekarang nih good people. Nah, terus nih Kakak Ustadz, boleh nggak ya kalau saya tanya apa pandangan Kakak Ustadz mengenai toleransi nih di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah? Saya maknai toleransi itu membiarkan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita untuk beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai, tanpa adanya gangguan dari luar, tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Itu yang saya maknai dengan toleransi. Oke deh, wow. Betul nggak sih? Betul, ya kan? betul. Kita biarkan saudara-saudara kita mau yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, berikan mereka kesempatan untuk beribadah, beragama dengan rasa nyaman, dengan rasa damai, dengan penuh kasih sayang, tanpa ada gangguan dari luar. Nah, luar biasa. Itulah toleransi, sehingga tercipta kehidupan beragama yang harmonis. Gitu. Setuju sih. Oke deh Kakak Ustadz, ini kan kisah sudah bergaya begini, dan juga karena kita senang sekali mau menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya. Kakak Ustadz, apa nih apa yang bisa disampaikan nih buat good people yang sedang menonton ini, bahwa apa yang perlu kita persiapkan dan juga apalah kata-kata mutiara untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, Kakak Ustadz? Sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman good people, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, Syahrul Azim, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya banyak kebaikan, pagi harinya, siang harinya, malam harinya, bahkan detik demi detiknya adalah semua kebaikan. Tinggal pilihan kepada kita, mau mengambil kebaikan itu dengan bersungguh-sungguh, beribadah dengan maksimal, atau membiarkan dia berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa selepas berlalunya bulan suci Ramadan. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jadi ambil yang baik bulan Ramadan ya Dek ya. Ini kan hanya sekali setahun. Ya, maksimalkanlah waktu 1 bulan ini untuk betul-betul menambah kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, dan mungkin juga boleh sih kalau diberi kesempatan untuk instruksi kepada good people yang nonton, mari sama-sama kita jaga bulan Ramadan ini dengan perasaan hati yang suci, sambut dia dengan hati yang suci pula, karena Ramadan adalah bulan yang suci. Maksudnya yang suka tawuran, udahlah, ini bukan waktunya. Yang suka bermusuhan, yang suka saling cekcok, yang selisih paham, ayo kita sambut Ramadan ini dengan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari bergandengan tangan, saling maaf-maafkan, jadikan pribadi kita sedekat-dekat dengan Sang Pencipta untuk mendapatkan satu predikat tertinggi antara seorang hamba dengan penciptanya. Itulah yang disebut dengan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini salah satu untuk mendapatkan predikat itu, maka salah satunya di ayat Al-Baqarah surah 43, la'allakum tattaqun, diraih dengan cara salah satunya berpuasa. Nah, udah lagi Pak? Iya. Oke deh, tepuk tangan dong. Wow. Nah,
kita sangat berterima kasih ya Kak Ustadz mau datang ke sini. Tapi sebelumnya setiap episode ini Iya. kita dan setiap bintang tamu kita punya games nih Oke. Kak Ustadz. Iya. Gamesnya surprise. Nanti Kak Ustadz akan memilih dari bowl ini games apa yang dipilih dan Oke. nanti Kak Ustadz harus memainkan game itu. Main Manakah games kita? adanya Agia ini kayaknya. Agia tapi brosurnya saja. Susah. Kak Ustadz silakan Oke. dipilih salah satu gamesnya. Ini Baik. pilih acak Ya, dan saya ambil dibacakan. satu ya. Terus Oke. dibaca, saya yang baca. Ya, Kak Ustadz dong. Oh, baik. Kak Ustadz yang baca. Aduh, ini kayaknya taste food or drink. This is taste food or drink. Memang paling tahu saya suka ngemil ya. Sama saya juga Kak Ustadz. Oke deh. Nanti tinggal ting gitu ya. Langsung ting tiba-tiba ada di depan. Jadi Kak Ustadz akan mengetes entah itu makanan atau minuman unik yang pastinya halal, bersih dan juga terjamin yang sudah disiapkan oleh tim kreatif dan Kak Ustadz akan menyampaikan perasaannya, rasanya bagaimana waktu makan atau minum itu. Ya. Salah di review dibungkus. Wah, datang yang dipesan ini. Jadi Saya ternyata tadi bayangan saya ini karena momennya menyambut Ramadan itu kayak minuman Ramadan tuh kayak jus-jus Arab gitu. Ada nggak sih jus Arab kayak alfukada? Nah, bukan ya, jus Arab. Saya tadi pikirnya makanan, karena biasanya yang dapetin itu makanan. Oh iya. Nah, tiba-tiba sekarang minuman disiapkan oleh tim kreatif ya. Oke, tapi ini aman ya, sudah ya. Ini Pak Ustadz saya berdosa loh kalau macam-macam loh. Oke deh, kita coba, boleh dicium, boleh diminum, boleh gitu ya, dicicip diminum ya. dulu terus disampaikan. Iya. Good people. Kayaknya saya tahu nih bisa tebak nih. Coba bilang rasanya dulu deh, rasanya dulu Kak Ustadz. Bagaimana? Dideskripsikan. Asam, kemudian segar. Ini kemudian bisa jadi obat tenggorokan ini. Yang batuk, yang radang, ini bagus nih, cocok nih. Iya, karena Mas, tambah lagi Mas. Bagi sebagian orang mungkin ada yang tidak sanggup minum ya, karena pekat ya, istilahnya pekat. Tapi kalau saya sudah biasa. Oh, sudah biasa. Oh ini iya. obat suara saya. Oh iya. Iya. Coba ditebak ini apa kira-kira? Es jeruk nipis. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Salah ya? Salah. Salah. Apa sih jawabannya? Coba bawa ke sini. Kok saya salah kali ini ya? Ini kombucha. Kombucha. Kombucha ini. Lalu dengar? Kombucha moringa, berarti kombucha kelor. Ini tuh kelor. minuman fermentasi untuk banyak banget kolesterol, anti inflamasi, anti kanker saya dan semua segala itu. macam. Udah semua cocok. Tapi Dibagi memang di Palu itu jarang ada. Kalau di kota-kota besar lainnya mungkin sudah jadi konsumsi harian. Hebat ya, maksudnya saya nggak nyangka ini kelor, karena saya kan juga suka kelor ya. Tapi nggak pernah ada bayangan saya bahwa ini jadi minuman. Oh gitu. Betul, ini saya dikerjain nih sama tim ini. Wah. Sama tim ini, The Moran Experience. Berarti saya dihitung 4 kali dikerjain nih kayaknya. 4 kali. Aduh, mohon maaf ya kalau yang lainnya Ustaz. 1 kali lagi sih dikerjain dapat mangkok cantik kayaknya. Benar. Tapi betul saya penasaran, ini kelor ya? Itu kelor. Iya, dia ada anunya nih. Iya. Teh kelor yang difermentasi kemudian jadi ini. Nanti boleh di-searching. Tapi kok bayangan saya kok kayak jeruk nipis ya? Kayak jeruk nipis peras. Yang nggak dicampur apa-apa, yang murni jeruk nipis. Tadi gitu sih rasanya. Rasanya kayak tapi jeruk segernya nipis seger ya. Boleh dipakai untuk buka puasa kayaknya boleh ya. Dong, ini. Jadi takjil, menemani takjil nih.
Tapi enak ya, so Enak. far so good Ya, ya Kakak betul. Ustadz. Dan juga manfaatnya banyak sekali nih Benar, katanya. Kayak gitu, ini dari Palubuca nih kombucha. Terima kasih tim kreatif. Untung bukan macam-macam ya, nanti saya dosa loh kalian ini. Bagus ya untuk rema, untuk Iya. kolesterol, Iya betul. asam urat ya. Rema, kolesterol, asam urat, dan juga untuk membersihkan usus. Oh, baik. Iya. Bagus nih untuk kesehatan. Good people. Tapi tenggorokan juga betul yang Iya, yang benar Pak ini. Kak Ustadz bilang tadi, tenggorokan dan batuk juga. Tapi sayangnya salah tebakan nih, bukan perasan air jeruk. Tapi tidak ditambah jeruk kan? Tidak ya, Saya murni minum ya. lagi ya, coba ya. Oke. Itu baru fermentasi. Iya. Terima kasih. Kok langsung jadi Kok tiba-tiba jadi Iya, efek ini tiba-tiba kayaknya jadi nih. vokalis ya. Iya, Kak Ustadz aduh. kita ini serba bisa ya. Gaswat kayaknya ini. Gaswat. multi talent. Langsung jadi loh saya wedding singer loh. Aduh, oke deh, terima kasih banyak Kakak Ustadz Irwan Sandi sudah datang di The Moran Experience Podcast kali ini ya, dan juga semoga sukses terus, sehat selalu, makin banyak rezeki, dan nanti mungkin next time bisa diundang lagi ya. Kita Jangan kasih quotes bosan-bosan dulu ya terakhir Boleh, ya. silakan. Good people ya. Good people, satu quotes dari Kakak Ustadz. Tidak apa-apa kita kalah dalam urusan dunia, tapi kita unggul dalam urusan akhirat. Oh, oke deh, saya Tisa Masih, Iya, dan saya Irwan Sandi. sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.